Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Vera Sesika Viviana dan Karisma Sekar Andini akan mempresentasikan tentang aspek kisah teladan. Yang pertama, aspek kisah teladan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan orang yang bijaksana, cerdas, adil. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otaknya, bijaksana, dan keadilannya, yaitu terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ayahnya bernama Nabi Daud dan Nabi Sulaiman turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, ada dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara sengketa mereka, yaitu bahwa kebun tanaman salah seorang dari kedua lelaki itu telah dimasuki oleh kambing-kambing ternak kawannya di waktu malam yang mengakibatkan rusaknya, binasanya perkarangan yang sudah dirawatnya begitu lama sehingga mendekati masa panennya. Orang yang diadukan itu mengakui kebenaran pengaduan kawannya dan bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak kebun perkarangan temannya itu. Dalam perkara sengketa tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun akibat pengrusakan kambing-kambing peliharaan tetangganya, maka pemilik kambing-kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian menjaga binatang ternaknya. Akan tetapi Sulaiman mendengar keputusan yang dijatuhkan oleh ayahnya itu dirasa kurang tepat. Pada akhirnya Nabi Sulaiman melontarkan pendapat. Keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang yang menggugat dan digugat. Dan orang-orang yang menghadiri sidang di situ itu merasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman yang walaupun masih muda usianya telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Nabi Sulaiman juga memiliki sifat yang khusyuk dalam menjalankan sholat dan taat kepada Allah. Suatu ketika Nabi Sulaiman itu mampu menundukkan, memperkerjakan, dan memiliki hubungan dengan para jin. Hal ini menimbulkan fitnah bahwa jin mengetahui sesuatu yang gaib dan tidak diketahui siapa yang mengepulkan asap fitnah itu. Isu tersebut menyebar dan mempengaruhi sebagian manusia dan jin. Manusia melupakan bahwa ilmu gaib hanya berada di tangan Allah. Kemudian Allah merencanakan kematian Nabi Sulaiman untuk mematahkan isu atau fitnah bahwa jin mengetahui hal-hal yang gaib itu. Suatu hari, Nabi Sulaiman memasuki mihrabnya yang letaknya di puncak gunung yang dindingnya terbuat dari permata untuk beriktikaf, beribadah, dan sholat. Dan bila beliau sedang berkholwat, maka tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya. Ketika itu Nabi Sulaiman duduk dan bersandar pada tongkatnya seperti sedang tenggelam dalam tafakur. Nah, beliau itu berzikir kepada Allah hingga malaikat maut menemuinya dan Nabi Sulaiman pun meninggal. Jin menyangka bahwa beliau sedang sholat sehingga mereka tetap melanjutkan pekerjaannya. Barulah waktu yang sangat panjang hingga rayap datang dan mulai memakan tongkat Nabi Sulaiman dan tubuhnya itu terjatuh. Nah, manusia pun berdatangan mendekatinya dan mereka baru sadar bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal sejak lama. Jin menyadari bahwa mereka tidak mengetahui hal yang gaib ini dan manusia pun menyadari pula hal yang sangat hakiki ini. Dapat diketahui bahwa aspek teladan kisah Nabi Sulaiman antara lain yaitu Nabi Sulaiman itu merupakan orang yang bijaksana, yang cerdas, adil, khusyuk dalam menjalankan sholat dan taat kepada Allah. Untuk karunia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman yaitu mengetahui bahasa semua binatang. Kemudian Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Kemudian mempunyai pasukan paling kuat dalam sejarah manusia yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Kemudian dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Selanjutnya yaitu aspek kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan pemuda yang cerdas,
jujur, berbakti kepada orang tua, menegakkan kebenaran. Nabi Ibrahim ini merupakan putra dari seorang pembuat patung sesembahan kaum Nasrani. Ayahnya itu bernama Azhar. Ibrahim tumbuh di kalangan penyembah berhala yang membuat patung di zaman kekuasaan Raja Namrud bin Kanaan. Nah, ayah Ibrahim sering memerintahkan Ibrahim untuk menjajakan atau menjual patung buatannya ke pasar. Ibrahim berbakti kepada orang tuanya, akan tetapi saat berjualan Ibrahim itu selalu berteriak, "Siapa yang mau membeli patung yang tidak bisa bicara, tidak bisa memberi rizki, dan tidak bisa mendatangkan manfaat ini?" Hal tersebut dilakukannya karena Ibrahim yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan patung-patung tersebut. Ketika Ibrahim beranjak dewasa, ia menolak perilaku masyarakat yang menyembah berhala. Pada suatu hari, Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang kecil dan menyisakan berhalanya yang paling besar dengan tujuan tertentu. Mengetahui berhala sesembahannya hancur, masyarakat berbondong-bondong mendatangi rumah ibadah mereka. Mereka pun menduga siapa pelakunya. Mereka menyimpulkan bahwa Ibrahimlah pelakunya. Nah, Ibrahim lalu disidang dan dijatuhkan hukuman berat. Ibrahim adalah seorang pemuda yang cerdas dan jujur. Ia heran dengan kaumnya yang menyembah berhala, padahal berhala adalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan madorot. Nah, karena alasan tersebut, Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di kaumnya kecuali yang terbesar. Karena untuk melancarkan rencananya dalam menegakkan kebenaran atau yakin bahwa Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Untuk selanjutnya, Nabi Ibrahim juga memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap Allah dan memiliki sikap yang tegas. Karena kepercayaan dan perbuatannya tersebut, Ibrahim dipanggil dan diperintahkan Raja Namrud untuk menyembah berhala seperti yang dilakukan Namrud dan kaumnya. Tetapi Ibrahim dengan tegas menolak hal tersebut. Nah, kemudian Raja Namrud memerintahkan agar membakar Ibrahim. Kobaran api yang menyala-nyala siap menghanguskan tubuh Nabi Ibrahim. Namun ia yakin bahwa Allah akan menolongnya. Nah, keyakinan Nabi Ibrahim ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia dilempar ke dalam api yang menyala, Allah itu berfirman pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Nah, atas kuasa Allah, Nabi Ibrahim tidak terbakar ataupun kekurangan tubuhnya sedikit pun. Hal ini merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kisah teladan Nabi Ibrahim yaitu beliau memiliki sikap yang taat kepada Allah dan memiliki sifat yang sabar. Nah, kisah teladan Nabi Ibrahim juga terdapat pada Quran Surah As-Saffat ayat 99 sampai 133. Bahwa Nabi Ibrahim itu merupakan orang yang sabar serta bersikap berserah diri kepada Allah ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Yang Ismail ini merupakan anak yang beliau sayangi. Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Kemudian beberapa saat Allah mengganti sembelihannya dengan kambing kibas yang besar. Nah, kisah penyembelihan ini ditafsirkan sebagai tanda awal dari syariat berkurban. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya karena bagian dari ketundukan dan keteguhan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Ismail yang telah dipilih oleh Allah sebagai orang yang sabar
membenarkan perintah tersebut dengan mempersilahkan ayahnya untuk melakukan perintah tersebut. Aspek yang terdapat dalam kisah teladan Nabi Ibrahim antara lain yang pertama, Nabi Ibrahim adalah pemuda yang cerdas, jujur, berbakti kepada orang tua, menegakkan kebenaran, memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki sikap yang tegas, taat kepada Allah dan sifat yang sabar. Selanjutnya yaitu aspek kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa merupakan seorang yang pemberani dalam menyampaikan kebenaran dan taat kepada Allah. Nabi Musa ini lahir di Mesir pada tahun 1527 sebelum Masehi pada pemerintahan Raja Firaun. Nah, suatu hari Musa meminta izin kepada Syuaib untuk pulang ke Mesir. Dalam perjalanan itu, sesampainya di Bukit Sinai, Musa melihat api di puncak. Nah, Musa melihat api itu menyala di batang pohon, tetapi tidak membakar pohon itu. Musa pun bingung. Lantas terdengarlah suara wahyu Allah sebagaimana dijelaskan dalam firman Quran surah Al-Qasas ayat 30 sampai 32. Pada ayat tersebut berisikan Musa melihat api di lereng gunung. Lalu ia berharap semoga api tersebut dapat menghangatkan badannya. Nah, lalu dijumpainya. Setelah sampai ke tempat api itu, diserulah Musa dari arah pinggir lembah sebelah kanannya dan diserulah Musa dari arah pinggir lembah sebelah kanannya dari sebatang pohon kayu. Nah, dan Allah pun berkata, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, dan lemparkanlah tongkatmu." Maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah dia seekor ular yang gesit. Nah, Musa pun lari melihat hal tersebut. Kemudian Allah menyerunya, "Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." Kemudian masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia keluar putih, tidak bercacat, bukan karena penyakit. Nah, tangan Musa ini memberikan sebuah cahaya seperti itu. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dada bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya. Nah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Demikian itulah mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah kepada Musa, yaitu fisik yang kuat, tongkat dan tangan bersinar. Nah, Firaun marah ketika mendengar Musa pulang dengan membawa ajaran baru. Martabatnya serasa jatuh. Nah, ia akhirnya menentang Musa untuk membuktikan bahwa Musa itu utusan Allah. Nah, Firaun mengutus para penyihirnya untuk berbanding melawan Musa. Para penyihir melemparkan tali mereka dan berubah menjadi ular. Musa pun melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular besar, kemudian memakan seluruh ular milik penyihir tadi. Para penyihir pun terheran-heran melihatnya, hingga beberapa di antara mereka insaf. Nah, mendengar hal itu, Firaun marah dan menghukum Musa dan para pengikutnya. Akhirnya Nabi Musa bersama pengikutnya itu terpaksa melarikan diri hingga sampai di Laut Merah. Namun Firaun dan tentaranya masih mengejar mereka dari belakang. Lalu Musa memukul tongkatnya ke Laut Merah dan terbelahlah laut tersebut. Nah, Musa dan pengikutnya itu lari menyeberangi laut tersebut hingga sampailah mereka di tepian seberang Laut Merah, sedangkan Firaun dan tentaranya itu masih di tengah lautan. Kemudian Allah menutup kembali Laut Merah tersebut. Pada akhirnya Firaun dan tentaranya itu mati tenggelam di Laut Merah. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam, di dalamnya
mengandung aspek kisah teladan antara lain pemberani dalam menyampaikan kebenaran meskipun Raja Firaun adalah penguasa yang sangat kejam dan sewenang-wenang. Namun Nabi Musa tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Beliau tetap menyampaikan kebenaran dengan mengajak Firaun untuk menyembah Allah semata. Padahal pada saat itu Raja Firaun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang berkuasa. Kemudian yang kedua itu taat kepada Allah. Nabi Musa telah memberi contoh bahwa yang perlu kita sembah dan minta pertolongan itu hanyalah Allah semata. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Dialah yang menciptakan alam semesta ini dan seisinya. Dialah yang berkuasa atas segalanya di alam ini. Aspek kisah teladan selanjutnya yaitu kisah teladan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nama Abu Bakar sebelum ia masuk Islam adalah Abdul Ka'bah. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdullah. Nah, kemudian nama ini lebih dikenal dalam berbagai periwayatan oleh ulama Ahlussunnah sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki sikap jujur, dapat dipercaya, dermawan, tegas, dan bijaksana. Nah, sikap jujur dan dapat dipercaya. Abu Bakar itu digelari beberapa gelar, diantaranya yaitu gelar Atiq dan As-Siddiq. Gelar Atiq ini diberikan karena wajahnya yang cerah dan bersih. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ia digelari Atiq itu karena garis keturunannya yang bersih dan tidak ada cacatnya. Adapun digelari dengan As-Siddiq adalah karena dua hal. Yang pertama itu sebelum masuk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy itu tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Oleh sebab itu ia digelari dengan As-Siddiq. Untuk alasan yang kedua, ia digelari dengan As-Siddiq itu karena sikapnya yang dengan segera membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan yang dilakukan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha serta kembali lagi ke bumi dalam rangka menjemput perintah sholat dianggap sebagai bualan belaka oleh orang-orang Quraisy. Kemudian selanjutnya untuk sikap Abu Bakar yang dermawan, tegas dan bijaksana ini, Abu Bakar juga merupakan orang yang dermawan. Setelah ia masuk Islam itu, ia telah menginfakkan 40.000 dinar untuk kepentingan sedekah dan kemerdekaan budak. Dalam perang Tabuk, Rasulullah meminta kepada kaum muslimin agar mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Nah, tiba-tiba datanglah Abu Bakar dengan seluruh harta bendanya, lalu meletakkannya di antara dua tangan baginda Rasulullah. Melihat banyaknya harta yang dibawa oleh Abu Bakar bagi tujuan jihad itu, maka Rasulullah menjadi terkejut. Nah, dari beberapa aspek kisah teladan para nabi dan sahabat, kita sebagai seorang muslim harus meneladani sikap para nabi dan sahabat terdahulu dengan cara mencontoh perilaku tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya adalah aspek-aspek yang akan dijelaskan oleh Mbak Karisma Sekar Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Sekar Andini, absensi 27. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai aspek kisah teladan dari sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, yang kedua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu an, yang ketiga Utsman bin Affan, dan selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Kisah teladan dari Umar bin Khattab yaitu yang pertama sederhana. Beliau merupakan sosok pemimpin yang amat sederhana. Beliau meskipun menjadi seorang pemimpin, beliau dan keluarganya tetap tinggal di rumah yang sederhana. Beliau tidak tinggal di sebuah istana, rumah yang mentereng atau gedung yang tinggi, namun beliau memilih untuk tinggal di sebuah bangunan dekat masjid. Beliau juga sering berada di masjid. Beliau juga lebih sering tidur di atas pelepah kurma daripada di kasur.
Kisah teladan yang selanjutnya dari Umar bin Khattab yaitu pemberani. Beliau merupakan sosok yang sangat pemberani. Beliau pemberani menegakkan kebenaran yang diyakini. Sejak dulu, saat masih menjadi salah satu pemimpin kaum Quraisy, lalu menjadi sahabat Rasulullah SAW sampai akhirnya saat beliau diangkat menjadi khalifah. Saat Umar bin Khattab menjadi sahabat Rasulullah, syiar dan dakwah Islam menjadi lebih terbuka, tidak sembunyi-sembunyi, bahkan dilakukan dengan terang-terangan. Hal ini bertujuan agar seluruh umat muslim diharapkan untuk selalu berani menegakkan kebenaran. Kisah teladan dari Umar bin Khattab yang selanjutnya yaitu adil. Beliau adalah sosok pemimpin yang selalu bersikap adil dan terbuka dalam mengawal tugas pemerintahan. Walau beliau menjadi seorang pemimpin, namun beliau tetap adil terhadap rakyat dan keluarganya. Bila ternyata keluarganya bersalah, beliau tetap akan menghukumnya sebagaimana jika rakyatnya bersalah. Bahkan terhadap keluarganya yang bersalah diberi hukuman yang lebih berat. Singkat kata, bila orang berbicara tentang keadilan yang murni tanpa cacat, maka orang. Kisah teladan dari Umar bin Khattab yang selanjutnya yaitu gemar bermusyawarah. Beliau dikenal sebagai sosok yang ketika menjabat gemar bermusyawarah. Beliau juga adalah sosok yang tidak pernah mau memposisikan dirinya sebagai seorang penguasa. Akan tetapi, beliau berpendapat bahwa dirinya memiliki kedudukan yang sama dengan anggota musyawarah yang lainnya. Beliau tidak pernah merasa paling tahu dan semena-mena. Beliau senantiasa menanamkan perasaan bahwa rakyatnya adalah guru yang akan menunjukkan jalan kebaikan yang justru akan menyelamatkannya dari kesengsaraan hisab di akhirat kelak. Aspek kisah teladan yang berikutnya yaitu dari Aisyah radhiyallahu an, istri dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah istri yang sangat cerdas. Ribuan hadis Rasulullah yang berbicara seputar hukum, wahyu, perilaku Nabi dan lainnya bersumber dari Aisyah radhiyallahu an. Para perawi hadis menyebutkan bahwa Aisyah adalah orang ketiga terbanyak setelah Abu Hurairah radhiyallahu an dan Anas bin Malik radhiyallahu an. Urwah bin Zubair pernah berkata, "Aku tidak melihat seorang pun yang memiliki kepandaian dalam ilmu fikih, kedokteran, dan orasi melebihi Aisyah." Kecerdasan Aisyah bagaikan spons yang menyerap banyak keilmuan yang berasal dari Rasulullah dan para sahabat. Selain kemampuannya dalam menyerap ilmu, Aisyah juga adalah seorang guru yang andal. Guru yang memiliki lidah yang fasih dan lancar, keindahan gaya bahasa, dan tepat sasaran. Salah satu ceramah Aisyah yang terkenal dan menunjukkan ketinggian ilmu dan akhlaknya dapat kita lihat pada Perang Jamal. Kisah teladan dari Aisyah radhiyallahu anha yang selanjutnya yaitu beliau merupakan seorang istri yang memiliki sikap khuwah atau keteguhan hati dalam kebenaran. Aisyah tetap dalam keyakinannya bahwa ia ada dalam kebenaran. Ketika masyarakat mempertanyakan kepulangannya tentang kesuciannya setelah kepulangannya dari perang Bani Mustalih. Meskipun berita tersebut sempat menggoyahkan kepercayaan Rasulullah kepada beliau, Aisyah hanya bersaksi. Dan Allah membenarkan kesucian Aisyah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 12. Namun karena ketawaduannya, kerendahan hatinya, Aisyah mengatakan, "Sesungguhnya perkara yang menimpaku atas diriku itu lebih hina bila sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangku melalui wahyu yang akan senantiasa dibaca." Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai Aisyah dan menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita dapat mencontoh teladan dari kecerdasan dan keteguhan hati Aisyah radhiyallahu an, selalu belajar dan berusaha memperbaiki diri agar dapat memahami Islam dengan baik dan benar dan dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi agama, keluarga, serta masyarakat. Aspek kisah teladan yang berikutnya yaitu dari
Utsman bin Affan. Utsman termasuk salah satu sahabat yang selalu mendampingi dan menyertai perjuangan Rasulullah SAW. Ada beberapa sikap mulia dari sosok Utsman bin Affan yang bisa kita jadikan teladan. Yang pertama, sifatnya yang lembut dan pemalu membuat Utsman disegani Rasulullah SAW dan malaikat. Siti Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa suatu hari Abu Bakar ingin bertemu Rasulullah yang saat itu tengah berbaring dengan baju yang agak tersingkap hingga betisnya terlihat. Selesai berbincang, Abu Bakar pun pulang dan kemudian datanglah Umar. Tak lama usai berdiskusi, Umar pun pulang. Lalu datanglah Utsman bin Affan meminta izin bertemu Rasulullah. Mendengar Utsman yang datang, Rasulullah segera duduk dan merapikan pakaiannya. Setelah Utsman pulang, Aisyah pun bertanya kenapa Nabi menyambut Utsman dengan cara lebih santun. Kemudian Rasulullah menjawab, Utsman seorang pemalu. Kalau dia masuk sedang aku masih berbaring, dia pasti malu untuk masuk dan akan cepat-cepat pulang sebelum menyelesaikan keperluannya. Hai Aisyah, tidaklah aku patut malu kepada seorang yang disegani para malaikat. Hadis riwayat Ahmad. Dari riwayat ini, Rasulullah telah mengajarkan akhlak malu sebagai teladan bagi kita. Malu gak bakal memberimu sesuatu selain kebaikan. Sebaliknya, kamu bakal sulit mendapatkan kebaikan kalau hilang rasa malumu. Kisah teladan dari Utsman bin Affan yang selanjutnya yaitu selalu merasa sungkan jika sampai tidak menolong kaumnya yang kesulitan. Kisahkan ketika Utsman pergi ke rumah Yahudi untuk membeli separuh sumurnya, yakni sehari milik muslimin dan sehari hak milik orang Yahudi tersebut. Saat tiba giliran hak Utsman, umat muslim bergegas mengambil air untuk kebutuhan 2 hari. Karena perdagangan, airnya tidak lagi berkembang. Yahudi itu pun menjual sumur itu sepenuhnya kepada Utsman. Itulah salah satu contoh dermawan Utsman bin Affan yang tidak segan menyumbangkan harta untuk mengeluarkan umat muslim dari kesusahan. Kisah teladan Utsman bin Affan yang berikutnya yaitu kekayaan melimpah di tangan Utsman memberi dukungan besar pada agama. Kedermawanan Utsman tidak hanya dikenal di kalangan umat miskin, namun Utsman juga tidak segan memberikan hartanya dalam perjuangan agama Islam. Kemudian, kisah teladan berikutnya yaitu punya gagasan brilian dalam membukukan Al-Quran menjadi mushaf pertama kali. Pemikiran cerdas ini muncul di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya ditulis dalam lembaran-lembaran terpisah disimpan di rumah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah. Setelah Umar radhiyallahu anhu wafat, Utsman mengambilnya untuk kemudian dibukukan dengan membentuk panitia. Kemudian kisah teladan selanjutnya yaitu sabar dan berserah diri pada Allah saat fitnah besar menimpanya di penghujung hayat. Pada akhir tahun 34 Hijriah, daulah Islam mulai dilanda fitnah berupa tuduhan-tuduhan palsu terhadap pemerintahan Utsman. Pemberontak dari Mesir berperan utama dalam perang propaganda melawan kekhalifahan. Pada masa ini, Utsman banyak menangis dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa sikap teladan dari Utsman bin Affan yang bisa kita petik. Semoga dapat menambah kecintaan kita sebagai umat muslim kepada para sahabat Rasulullah SAW. Aspek kisah teladan yang terakhir yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali teladan yang bisa kita petik dari Ali bin Abi Thalib yang bisa diikuti umat muslim, antara lain yang pertama yaitu sangat pemberani. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat pemberani. Atas keberaniannya ini, ia dijuluki sebagai singanya Allah. Kisah teladan yang kedua dari Ali bin Abi Thalib yaitu amanah dan bertanggung jawab. Ali bin Abi Thalib dikenal amanah dan bertanggung jawab. Dikisahkan Rasulullah SAW sering menitipkan pesan kepada Ali. Dengan penuh tanggung jawab, Ali menjalankan perintah Rasulullah tersebut. Kisah teladan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sederhana. Sifat khusus berikutnya yang dimiliki Ali bin Abi Thalib adalah sederhana dan sangat dekat dengan rakyat kecil.
Pada posisinya sebagai khalifah, suatu ketika ia memasuki pasar sendiri tanpa pengawal. Dia mengingatkan kepada para pedagang tentang ketakwaan dan membantu orang di pasar yang membutuhkan pertolongan. Ali pun berdakwah dan menyampaikan firman Allah. Atas kerendahan hatinya ini, Ali dikenal sebagai pemimpin yang cinta kepada rakyat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.